Ya, saudara-saudara sekalian, saat yang sangat cerah ini saya berada di lereng Gunung Penanggungan. Dan saat ini saya tepatnya di desa Seloliman ya. Yang saya duduki ini adalah sebuah batu lapak yang sangat indah ya. Jadi ini dulu memang banyak dibuat oleh orang-orang zaman dahulu sewaktu kerajaan Kahuripan berada di desa Wotanmas ya. Ini lereng-lereng Gunung Penanggungan ini banyak sekali pohon-pohon yang masih sangat rimbun dan hawanya terasa sejuk dan dingin. Dan di sini pula bisa saya jelaskan, di samping sebagai lereng penanggungan, juga Gunung Penanggungan ini diyakini oleh umat-umat Siwa Buddha sebagai gunung terunik di dunia. Ya, kenapa? Puncak Gunung Penanggungan ini ya, ini diselingi dengan 4 puncak ya. Kalau dilihat dari atas kapal terbang, Gunung Penanggungan itu ada di tengah-tengah, dan di sini ada puncak 4. Puncak Gunung Bekel, Gajah Mungkur, Gunung Mas, dan Gunung ini Gajah Mungkur ya tadi ya. Jadi ini seakan-akan melambangkan sebagai bentuk tumpeng mocopat, atau juga bisa disebut dulur papate limo pancer, tapi dalam bentuk wujud yang diwujudkan dalam bentuk makrokosmos, yaitu bentuk perwujudan yang nyata. Itulah Gunung Penanggungan. Untuk dan oleh karena itu para Brahmana pada zaman itu membuat suatu pemerintahan di daerah Wotanmas ini, karena Gunung Penanggungan dianggap sebagai gunung yang sangat sakral, karena gunung ini memang sebuah pedotan ya. Jadi puncaknya ya Gunung Himalaya, yang di dalam Tantu Panggelaran disebutkan bahwa Gunung Penanggungan ini puncaknya itu dibawa ke Pulau Jawa untuk sebagai kiblat orang-orang yang masuk beragama Siwa Buddha, sebagaimana disebutkan dalam Tantu Panggelaran bahwa puncak Gunung Maperu itu terputus dan jatuh di tanah Jawa. Inilah kemudian Gunung Penanggungan pada waktu itu disebut sebagai Gunung Perwito. Apa itu Perwito? Perwito adalah salah satu sebuah sindiran air ya, air suci. Perwitosari, air suci ya. Makanya di situ Jolotundo terkenal dengan airnya nomor 2 di seluruh dunia. Bahkan itu sebetulnya nomor 1 karena diklaim oleh salah satu bangsa lain, akhirnya Jolotundo di nomor 2-kan. Tapi sebetulnya menurut ahli-ahli dalam bidang perairan bahwa Jolotundo itu adalah air nomor 1 di dunia. Makanya disebut sebagai Gunung Perwito yang sekarang terkenal dengan sebutan Gunung Penanggungan. Sekilas pandang, selayang pandang, saya masih duduk di sini dengan kerimbunan yang luar biasa, dan di sana juga ada sebuah percandian macam-macam, mulai Candi Gajah Mungkur naik lagi ya, kira-kira 300 meter ada namanya Candi Lurah, Candi Carik, Candi Komo sampai Kendali Sodo. Dan kalau kita ke kanan, itulah kemudian yang disebut sebagai tempat patirtan Jolotundo, di mana Jolotundo itu tersendiri sebenarnya itu dibuat pada zaman Prabu Udayana ya, raja dari Bali, untuk membuatkan putranya yang akan lahir ke dunia sebagai titisan Bathara Wisnu. Itu di dalam kitab Tantu Panggelaran disebutkan seperti itu. Jadi Candi Jolotundo itu bukan buatan Prabu Erlangga, akan tetapi itu dibuatkan oleh ayahandanya yang bernama Prabu Udayana dari Bali ya. Kemudian candi itu dipersiapkan ya, dan di situ sebagai sendang tempat pancuran, dan di situ juga sebagai tempat pertapaan juga. Kemudian sekarang terkenal dengan sebutan
tulisan yang disebut Gempeng. Kalau tidak salah Gempeng itu adalah prasasti angka tahun, yaitu tahun 929 ya, ini kalau tidak salah. Lah Candi Jolotunda itu sendiri memang dibuat oleh Prabu Dayana untuk menyongsong kelahiran putranya yang kelak bernama Resi Jatinindra, atau terkenal dengan sebutan Prabu Erlangga, di mana para bagawan pada waktu itu sudah meramalkan bahwa titisan Bathara Wisnu yang ke-6 itu adalah Prabu Erlangga. Jadi di situ sudah dibuatkan sebuah taman, dibuatkan sebuah patirtan yang letaknya tepat di puncak Gunung Bekel ya, di lereng Gunung Bekel. Ini adalah sebuah sebuah hadiah dari ayahandanya Prabu Dayana untuk putranya bernama Prabu Erlangga. Lama-kelamaan ya di dalam cerita Babat maupun cerita Tantu Panggelaran maupun cerita para raton, ini sampai kepada zaman Singosari, Kediri, Mojopahit, Patirtan Jolotunda tetap disucikan. Airnya yang luar biasa itu bisa dibuat obat apapun, bisa dibuat panglukat dan sebagainya. Jadi 4 zaman mulai Singosari, Kediri, Mojopahit sampai Kahuripan, Wetan Mas, Candi Jolotunda tetap disakralkan sebagai candi pendarmaan. Akan tetapi banyak sekali orang-orang yang salah kaprah bahwa di situ adalah tempat perabuan Prabu Erlangga. Ini tidak benar, karena tempat perabuan Prabu Erlangga yang sebenarnya setelah beliau disucikan, setelah turun dari Gunung Arjuna sebagai Resi Jatinindra, itu diperabukan dan dikremasi di candi sebelah timurnya, yaitu Candi Belahan ya, masuk Kecamatan Gempol, kabupatennya Pasuruan ya. Jadi kita kembali kepada sejarah Jolotunda itu sendiri. Jolotunda itu sendiri memang dibuat bertapa oleh Prabu Erlangga setelah dia membelah kerajaan menjadi 2, Doho dan Jenggolo. Doho diserahkan kepada Prabu Amiseno, kemudian yang di Keraton Jenggolo Sidoarjo diserahkan kepada Prabu Amiluhur yang mempunyai putra bernama Mapanji Garasakan. Setelah kerajaan dibelah menjadi 2, beliau lengser ke Prabon ya. Jadi atribut-atribut keprabon kerajaan itu semua diserahkan kepada 2 putranya. Dia adaptasi dengan alam, bertapa seperti ya saya sedang berada di batu ini. Kemudian setelah beberapa tahun bergelar dengan Resi Jantayu ya. Makanya di situ pada perabuan-perabuan Erlangga terkenal dengan sebutan Garuda Wisnu, itu naik Jantayu. Ini diartikan sebagai filosofi, sebagai manifestasi Prabu Erlangga adalah titisan Bathara Wisnu. Setelah beberapa tahun bertapa di Jolotunda, kemudian untuk mencapai predikat begawan, beliau pergi ke Gunung Arjuna. Ya, sekian beberapa tahun di Gunung Arjuna, kemudian dia mendapat predikat begawan Mintorogo. Setelah usianya sudah sepuh, dan beliau turun, dan kemudian pada saatnya sudah surut dan beliau dikremasi dan abunya dicandikan tepat di daerah lereng Gunung Arjuna, lereng gunung bukan Arjuna ya, lereng Gunung Penanggungan dekatnya Gunung Mas itu ya, yang terkenal dengan sekarang disebut Candi Belahan. Di situ ada dua putri istri Prabu Erlangga, kemudian di tengahnya itu adalah sebuah Garuda Wisnu, karena dua wanita ini adalah salah satu istri daripada istri daripada Prabu Erlangga yang menurunkan 2 putra laki-laki yang memegang pemerintahan di Doho dan pemerintahan di Jenggolo. Nah, ini dimanifestasikan di situ sebagai Dewi Sri dan Dewi Parwati. Bisa kita lihat bersama. Kalau saudara-saudara bisa melihat di Candi Belahan, bisa nanti dibuat sebuah dokumentasi dan sebagainya.
Jadi kembali kepada Candi Jolotundo, setelah Prabu Erlangga mendapat tugas dan bisa memberikan warisan kepada dua putranya, memang beliau pergi bertapa. Kalau orang zaman dulu, seorang pertapa, seorang raja itu kalau sudah selesai tugasnya, dia mesti kembali kepada hutan dan mereka menyatu dengan alam. Dan ini bisa kita lihat pada relief-relief di Candi Jolotundo maupun cerita-cerita yang ada di lontar, bahwa Jolotundo adalah merupakan suatu prasasti hidup atau suatu prasasti gempeng, di mana prasasti itu sendiri merupakan prasasti yang sangat-sangat spektakuler, dan itu tepatnya di lereng Gunung Penanggungan. Dan saya duduk di sini ini masih masih masuk di daerah Seloliman ya. Ini tepatnya Seloliman Biting. Terima kasih atas uraian saya. Semoga cerita ini menjadikan suatu referensi untuk saudara pecinta sejarah. Terima kasih. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Lampah